Ini adalah sepotong daging putri duyung yang dapat memberikan keabadian. Namun setelah ketiga nelayan itu selesai makan, salah satu dari mereka tiba-tiba berubah menjadi monster dan mati di tempat. Satu orang lainnya juga meninggal keesokan harinya karena pecahnya pembuluh darah. Dia meninggal di pantai. Hanya ada satu anak laki-laki kurus bernama Yongtai. Namun, ia cukup beruntung untuk selamat. Kemudian, anak laki-laki itu menikah. Aku perlahan melupakan putri duyung itu. Tapi daging putri duyung. Namun hal itu telah membuatnya abadi. Bahkan setelah 50 tahun. Yongtai masih terlihat seperti berusia 20 tahun. Namun, di sisi lain, istrinya sedang mendekati akhir hayatnya. Keabadian yang tak bermakna ini. Bahkan Yongtai sendiri merasa takut. Ingatlah untuk pergi ke Yongtai untuk menemukan putri duyung. Mungkin mereka menemukan putri duyung. Itu akan mematahkan kutukan keabadian. Namun, 500 tahun berlalu setelah perpindahan ini. Pada hari itu, Yongtai kebetulan melewati sebuah desa. Sekelompok wanita tua memegang garpu bojo. Dia tiba-tiba dipanggil. Dan dia menanyakan berbagai macam pertanyaan kepadanya. Setelah memastikan bahwa Yongtai sendirian, wanita tua itu langsung menggunakan garpu bojo. Peluru itu menembus perut Yongtai. Kemudian yang lain datang untuk menghabisi para penyerang. Sampai Yongtai benar-benar berhenti merespons. Mereka kemudian menghentikan serangan mereka. Akhirnya, mereka melemparkan Yongtai ke dalam gua putri duyung. Monster-monster di dalam dirinya akan melahapnya hingga habis. Adapun alasan mengapa para wanita tua ini begitu kejam. Itu karena mereka memiliki rahasia yang tidak bisa mereka ceritakan kepada siapapun. 5 tahun lalu, mereka membawa kembali sesuatu yang disebut uap dari dunia luar. Gadis ikan. Meskipun dia selalu disajikan makanan dan minuman terbaik. Namun mereka menyimpan ikan kukus itu di dalam rumah. Di permukaan, ikan kukus diperlakukan seperti seorang putri. Namun tujuannya adalah untuk mencapai hal ini dengan mengukus ikan tersebut. Suatu tujuan jahat. Ikan kukus kini sudah dewasa. Mereka juga mengumpulkan semua orang dan mulai melaksanakan rencana mereka. Pertama, salah satu dari mereka harus dikorbankan. Dan orang ini adalah yang termuda dan tercantik. Dan wanita yang hidup paling lama. Malam itu, mereka membawa wanita itu ke gua putri duyung untuk mengadakan upacara. Wanita itu melepas pakaiannya sesuai instruksi. Dia masuk ke kolam renang secara sukarela. Disertai dengan jeritan. Mereka membunuh wanita itu sepenuhnya. Wanita itu juga melepaskan wujud putri duyungnya setelah kematiannya. Kemudian wanita tua itu mulai dari ekornya. Sepotong daging dipotong dengan paksa. Setelah kembali, mereka mengubah daging putri duyung menjadi makanan lezat. Setelah menyantap ikan kukus di bawah langit merah. Asalkan kamu mengukus ikan dan memakan daging putri duyung. Rencana mereka hampir selesai. Pada saat yang sama, Yongtai, yang berada di dalam gua putri duyung, juga terbangun. Dia segera menemukan hewan yang dibunuh itu. Putri duyung mati. Dia mencari selama 500 tahun dan akhirnya menemukan tujuannya. Jadi pada malam itu, Yongtai menerobos masuk langsung ke desa kecil itu. Dia tidak bisa memahaminya dengan cepat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan putri duyung itu? Namun, yang meresponsnya hanyalah sebuah tombak tajam. Para wanita tua itu ingin membunuhnya lagi. Situasinya semakin rumit. Yongtai hanya bisa merebut tombak itu dalam satu gerakan cepat. Ini seperti mengukus ikan sambil menyandera. Awalnya, ia hanya bermaksud bergegas keluar dengan ikan kukus itu. Tanpa diduga, kaki ikan itu dibelenggu. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain merobek selimut itu menjadi beberapa bagian. Hubungkan keduanya. Kemudian dia bergegas keluar sambil membawa ikan kukus di punggungnya. Ikan kukus itu berjuang mati-matian sepanjang perjalanan. Tapi bagaimana dengan ibu mertuanya yang membesarkannya selama 15 tahun? Bahkan ketika dia ingin membunuh, dia langsung berhenti meronta. Dua orang yang tidak punya tempat tujuan. Mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di gua putri duyung lagi. Di sini, Yongtai segera melepaskan belenggu dari Senyu. Lalu dengan lembut membalut lukanya. Setelah mengalami kebaikan Yongtai, bulan pertama tidak lagi memperlakukannya dengan permusuhan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dia bertanya kepada Yongtai tentang rencananya untuk masa depan. Yongtai mengatakan dia tidak akan pergi ke manapun. Kemudian dia menceritakan seluruh pengalamannya. Namun sebelum Yongtai selesai berbicara, ikan itu tertidur karena terlalu lelah. Dalam tidurku, saya teringat akan adegan-adegan dari masa kecil saya. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang ibu mertua sampai bunuh diri saat ikan itu patah hati. Tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari dalam gua. Seekor monster perlahan merangkak keluar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerbu mereka berdua dengan ganas. Meskipun Yuta berhasil menusuk monster itu dengan garpu bajanya tepat waktu. Namun hal ini tidak membunuhnya. Untuk membunuhnya, racun harus digunakan. Serangan itu tidak efektif. Yongtai hanya bisa membawa ikan asli. Kemudian mereka keluar dari gua putri duyung menyusuri dinding gunung. Setelah meninggalkan gua putri duyung, monster itu tidak mengejar mereka lebih jauh. Namun hal ini mengingatkan Yongtai pada daging putri duyung yang pernah ia makan. Teman seperjalanan yang berubah menjadi monster. Untuk menghilangkan keraguan dalam pikiranku, Yongtai memutuskan untuk mengambil risiko bertanya kepada para wanita tua itu.
Senyu juga ingin ikut serta. Namun, ia menderita kelelahan kaki karena membawanya selama lebih dari 1 dekade. Untuk sesaat, kakinya bahkan tidak mampu menopang berat badannya. Tidak ada pilihan lain lagi. Senyu hanya bisa menunggu Yongtai kembali. Kemudian Yongtai menuju ke desa. Wanita tua itu dengan cepat mengelilinginya. Namun, Yongtai menggunakan keberadaan Senyu sebagai ancaman. Mereka diminta untuk bercerita tentang Putri Duyung. Untuk mencegah mereka melanjutkan tipu daya mereka. Yongtai memecahkan cangkir teh itu. Kumpulkan kembali kepingan-kepingan yang tersisa. Dia mengalami luka robek di lengannya. Kemudian, luka itu mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, ibu mertua juga menduga bahwa Yongtai memakan daging Putri Duyung. Namun dia tetap menolak untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Yongtai. Sebaliknya, jika Anda berpikir keabadian itu menyakitkan, lalu mengapa tidak memenggal kepalamu sendiri saja? Jelas bahwa Yongtai tidak mengejar kematian. Yang dia inginkan hanyalah kembali menjadi orang normal. Dalam percakapan selanjutnya, Yongtai secara bertahap mempelajari rahasia Putri Duyung tersebut. Ternyata, manusia dapat mencapai keabadian dengan memakan daging Putri Duyung. Tapi Putri Duyung yang sama juga makan. Keabadian dapat dicapai dengan mengonsumsi daging manusia. Namun, yang akan mereka makan bukanlah manusia biasa. Sebaliknya, justru seorang gadis muda yang memakan ikan dan menjadi abadi. Untuk mencapai keabadian, kelompok wanita tua ini setiap beberapa dekade sekali. Mereka akan pergi ke desa-desa manusia untuk menculik bayi perempuan. Untuk melakukan percobaan. Namun, daging Putri Duyung juga merupakan racun yang mematikan. Sebagian orang tidak tahan dan meninggal di tempat akibat racun tersebut. Sekalipun mereka selamat, ia juga akan berubah menjadi Putri Duyung yang jelek. Untuk bertahan hidup dalam keadaan yang sangat menyedihkan seperti itu. Adapun Nona. Ini sudah terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. Eksperimen yang paling sukses dan sempurna. Setelah mengetahui kebenarannya, Yongtai langsung marah. Dia berteriak bahwa dia tidak akan menyerahkan sisanya kepada mereka. Namun detik berikutnya, Senyu ditangkap dan dibawa kembali oleh kerumunan orang. Pada saat yang sama, ibu mertua juga menggunakannya lagi untuk menusuk perut Yongtai. Namun, dia tidak bisa mengubah Yongtai kembali menjadi orang biasa. Namun hal itu bisa mengakhiri penderitaannya karena keabadian. Artinya, membunuh Yongtai dengan racun. Racun ini. Minuman ini dibuat dari mayat manusia dan tumbuhan beracun melalui proses fermentasi. Tombak-tombak di Yongtai, si Juan, sudah dilapisi racun. Oleh karena itu, Yongtai pasti akan gagal kali ini. Tapi siapakah dia? Yongtai menolak untuk menerima takdirnya. Setelah mengusir ibu mertuanya, dia langsung naik dan menyelamatkan ikan langko itu. Kemudian api membakar seluruh ruangan. Segera setelah itu, dia mengambil ikan langko tersebut dan melarikan diri dari tempat itu. Mereka tidak punya tempat tujuan. Dia bersembunyi di gua Putri Duyung lagi. Akibat keracunan, luka Yongtai sembuh dengan lambat. Untungnya, Senyu maju ke depan. Dia menghisap racun itu, teguk demi teguk. Nyawa Yongtai kemudian terancam. Para wanita tua di seberang sono juga menyebutkan adanya bercak darah. Temukan pintu masuk gua tempat Yongtai bersembunyi. Namun, karena dia takut pada Putri Duyung di dalam gua. Namun, karena ragu-ragu, mereka tidak berani masuk. Jadi, ibu mertua bersiap untuk membuka pintu air. Gunakan air banjir untuk mendorong ikan yang sudah dikukus keluar. Saat pintu air dibuka, air itu mengalir sekaligus. Seluruh desa langsung terendam air. Pada akhirnya, semua air mengalir ke gua Putri Duyung. Bawa Putri Duyung itu masuk ke dalam. Dan Yongtai serta yang lainnya. Mereka semua bergegas menuju laut secara bersamaan. Para wanita tua itu juga telah tiba di pintu keluar sejak pagi hari. Sambil menunggu banjir tiba. Mereka semua menanggalkan pakaian manusia mereka. Mereka semua mengungkapkan wujud asli mereka sebagai Putri Duyung. Sebuah karnaval besar untuk mereka akan segera dimulai. Asalkan kamu memakan sepotong ikan asli. Kemudian mereka bisa menjadi awet muda dan cantik. Tapi selama Yongtai masih di sini, maka kami sama sekali tidak akan membiarkan mereka berhasil. Yongtai dengan cepat berenang menuju pantai dengan ikan asli itu. Setelah menempatkan ikan yang sebenarnya, tombak genggam. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan para Putri Duyung. Namun, Paman tiba dengan tenang di bagian belakang medan perang. Bersiaplah untuk mengambil kesempatan membunuh ikan yang sebenarnya. Untungnya, di saat krisis, ikan itu terbangun tepat waktu. Dia mati-matian menolak ibu mertuanya. Akhirnya, dia menjatuhkan ibu mertuanya hingga pingsan. Pada saat itu, ibu mertua tiba-tiba menyadari. Semua rencana mereka gagal. Karena para Putri Duyung telah kembali ke jati diri mereka yang sebenarnya. Sekalipun mereka berhasil memakan Nono Mono sekarang. Setelah itu, mereka tidak akan lagi bisa berubah kembali menjadi wujud manusia. Setelah keadaan tenang kembali, ibu mertua itu juga mengungkapkan identitas aslinya. Dia sebenarnya tipe orang yang sama dengan Yongtai Senyu. Mereka semua memakan daging Putri Duyung. Manusia yang menjadi abadi. Namun jika melihat seluruh dunia, hanya Putri Duyung yang bisa menerimanya. Di sini mereka merasa hidup. Namun, itu hanyalah sekadar eksistensi. Tidak ada sukacita maupun kesedihan. Ini hanya tentang hidup.
Namun, Yong Tai berkata, "Unquote, apa hubungannya ini dengan Soyo?" Unquote. Dia hanya ingin mengambil ikan yang sebenarnya dan terbang pergi. Teruslah mengikuti jejak Putri Duyung. Dengan demikian, Odo coro untuk kembali menjadi orang biasa. Sesosok tubuh pria terdampar di pantai. Namun anehnya, secara ajaib, ia hidup kembali keesokan harinya. Dan ini bukan kali pertama dia meninggal dan hidup kembali. Lebih tepatnya, ini adalah kali keempat pria itu mengatakan namanya adalah Yong Tai. Karena dia memakan sepotong daging Putri Duyung bertahun-tahun yang lalu. Begitulah caranya dia memperoleh kemampuan untuk hidup selamanya. Namun, keabadian bukanlah yang dia inginkan. Dia hanya ingin hidup seperti orang biasa. Oleh karena itu, Yong Tai, aku telah mencari cara untuk menjadi orang normal lagi. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Kil. Wanita itu terus menyusut. Kirim orang lain untuk mencari Putri Duyung. Yong Tai kebetulan mendengarnya saat itu. Asalkan Putri Duyung itu ditemukan, pasti Odo coro untuk kembali menjadi orang biasa. Moko ia pun pergi ke laut bersama wanita itu. Secara tak terduga, hal itu bermula dari ketidakmampuan menemukan perwakilan hukum. Mereka sebelumnya menemukan sebuah kapal karam. Begitulah peristiwa-peristiwa selanjutnya terjadi. Setelah mendengarkan cerita Yong Tai, Lindsay langsung menebaknya. Wanita itu sebenarnya adalah tetangga yang bermata satu. Istri bajak laut. Dia telah menyebarkan rumor. Kabar bahwa daging Putri Duyung dapat memberikan keabadian. Dan mereka terus menyemangati para bajak laut. Pergilah cari Putri Duyung. Faktanya, Lindsay juga ingin menemukan Putri Duyung. Karena ayahnya telah terbaring sakit selama bertahun-tahun. Jika kita bisa menemukan ikan dengan tekstur serupa, Soyo yakin Soyo akan pulih kesehatannya. Formasi Yong Tai tiba-tiba muncul. Hal itu tak diragukan lagi telah membawa secercah cahaya ke dalam hidupnya. Hal ini membuatnya benar-benar mempercayainya. Daging Putri Duyung bukanlah sekadar legenda. Sebaliknya, itu nyata dan efektif. Jadi dia membuat kesepakatan dengan Yong Tai. Saat laut berada dalam keadaan paling tenang di kehidupan sebelumnya. Mari kita pergi ke laut untuk mencari Putri Duyung. Namun, perahu-perahu milik desa tidak dapat dipinjamkan ke Yong Tai secara gratis. Jadi sebelum itu, Yong Tai akan bekerja bersama penduduk desa. Mereka pergi ke laut untuk memancing bersama. Mari kita pergi ke pasar untuk mendirikan kios. Lambat laun, Yong Tai sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di sini. Lindsay juga mengembangkan perasaan khusus terhadapnya. Di depan Yong Tai, dia sengaja mengenakan gaun indah yang hanya dipakainya pada hari pernikahannya. Dan mereka juga akan bertanya pada Yong Tai karena penasaran. Seandainya semuanya bisa kembali normal, akankah dia memilih untuk tetap tinggal di desa nelayan itu? Namun, Yong Tai tidak memahami maksud Lindsay. Dia hanya memberikan jawaban yang asal-asalan. Namun suatu hari ketika Soyo sedang mendirikan lapak di pasar, wanita yang menyerukan pembunuhan itu tiba-tiba muncul. Dia tampak sangat terkejut ketika melihat Yong Tai. Anda perlu tahu bahwa dia menyaksikan kematian Yong Tai secara langsung. Namun Yong Tai sekarang masih hidup dan sehat. Mungkinkah dia sudah menangkap seorang Putri Duyung? Dan mereka memakan daging Putri Duyung. Untuk memverifikasi dugaannya, ambil segenggam jepit rambut dari samping. Lalu benda itu menusuk dengan ganas ke telapak tangan Yong Tai. Namun secara tak terduga, luka Yong Tai tidak langsung sembuh. Melihat hal ini, So jelas agak kecewa. Namun Lindsay hampir meledak karena marah. Dia berharap sang pisau menghilang dengan cepat. Secara tak terduga, pihak lain malah membeli pesanan tersebut. Kemudian dia sendiri yang memberikannya kepada Lindsay. Ini bukanlah permintaan maaf yang sebenarnya. Ini jelas merupakan sebuah provokasi. Soyo pikir Soyo tidak akan pernah melihat wanita ini lagi. Tapi siapa yang bisa membayangkannya? Malam itu, wanita itu datang lagi. Niat untuk membunuh sebenarnya cukup jelas. Dia datang untuk memeriksa luka-luka Yong Tai. Ketika luka Yong Tai sembuh sepenuhnya, dia memahami semuanya dalam sekejap. Yong Tai pasti telah memakan daging Putri Duyung. Hanya dia yang selamat dari kecelakaan kapal itu. Situasinya sudah sampai pada titik ini. Yong Tai tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia menceritakan seluruh pengalamannya. Namun, So sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Yong Tai. Dia masih terlambat. Mereka menekan Yong Tai untuk menyerahkan daging Putri Duyung itu. Namun Yong Tai bersikeras bahwa dirinya abadi. So jelas tidak bisa mengalahkannya. Tampaknya menyadari bahwa Yong Tai tidak berbohong. Sarah segera menjatuhkan ujung pisau itu. Dia menikam tepat ke arah ayah Lindsay. Pada saat yang sama, hutan itu, mendengar keributan, juga ikut berlari keluar. Setelah menyaksikan pemandangan kejam ini, dia bingung harus berbuat apa. Namun pada saat itulah burung pipit pasir lahir. Lindsay teringat bahwa selama dia memakan daging Putri Duyung, itu akan menyelamatkan ayahnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Lindsay kemudian mengambil pedang samurai yang ada di sampingnya. Dia langsung menebangnya. Sano langsung ambruk ke tanah. Sama sekali tidak ada kehidupan. Kemudian, Lindsay kemudian melemparkan katananya dan berlari keluar. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia perlu menemukan daging Putri Duyung sekarang. Untuk menyelamatkan ayahnya. Melihat apa yang terjadi di balik layar ini, Yong Tai juga kehabisan stok. Namun yang tidak mereka ketahui adalah ini. Pembunuh yang sudah mati.
Lengannya sedikit bergetar 2 kali. Lalu adegan berubah. Yongtai dan Linzi. Mereka sudah datang ke laut untuk mencari Putri Duyung. Agar berhasil menemukan Putri Duyung, mereka memutuskan untuk pergi ke bagian terdalam laut. Cobalah keberuntunganmu. Untungnya, kerja keras membuahkan hasil. Saat melewati pusaran yang menakutkan, mereka akhirnya menemukan Putri Duyung itu. Setelah menemukan target, tanpa ragu-ragu, Yongtai melompat ke laut. Dia ingin menangkap Putri Duyung itu dengan kekuatannya sendiri. Namun, Putri Duyung bukanlah makhluk yang bisa dianggap remeh. Lagi pula, ini adalah wilayah asalnya. Namun, karena dia memakan daging Putri Duyung, Yongtai sekuat kecoa yang tak bisa dibunuh. Dibandingkan dengan orang biasa, dia memiliki peluang lebih baik untuk menangkap Putri Duyung. Namun, tepat ketika Yongtai dan anak buahnya terlibat dalam perjuangan hidup dan mati. Namun, apakah kecelakaan itu akan terjadi lagi? Orang yang mengambil langkah itu tak lain adalah mereka adalah bajak laut dari Pulau Rambut Terbalik. Mereka sudah mengincar kapal-kapal Linzi sejak awal. Tujuannya adalah untuk menggunakannya guna menemukan Putri Duyung. Dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Mereka dengan mudah menemukan Putri Duyung legendaris itu. Setelah melihat Putri Duyung hidup kembali, para bajak laut semuanya mempercayainya. Daging Putri Duyung pasti memberikan keabadian. Yongtai telah kehilangan nilainya. Mereka begitu saja membuangnya ke laut. Situasi Linzi juga sama mengerikannya. Dia langsung dipenjarakan oleh para bajak laut. Namun, kejadian-kejadian aneh itu juga menjadi sesuatu yang membuat ketagihan pada saat itu. Dia jelas-jelas pernah terbunuh sebelumnya. Dia muncul di hadapan Linzi tanpa terluka. Memandang pasir yang kembali hidup. Linzi juga sempat terbewildered sesaat. Namun, ia dengan cepat menerima kenyataan. Dan menebak. Killer juga memperoleh keabadian dengan memakan daging Putri Duyung. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pembunuhan ini. Dia hanya memberi tahu Linzi. Semua yang dia lakukan. Semua ini demi bayi dalam kandunganku. Nutrisi dibutuhkan untuk melahirkan. Kemudian, ia bersekongkol untuk meminta Yongtai mencari Putri Duyung tersebut. Hanya daging Putri Duyung yang paling segar dan paling lezat. Hanya dengan cara itulah ia dapat diberikan nutrisi yang cukup. Dan hitung waktunya. Sudah hampir waktunya untuk memakan daging Putri Duyung. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Linzi juga disebutkan. Karena keindahan hutan. Bajak laut bermoto satu itu berencana menikah dengannya. Namun, respons Linzi adalah meludah. Setelah menendang dan menggigit jari, operasi semacam ini. Bajak laut bermoto satu itu sudah benar-benar kehilangan kesabarannya. Jadi dia memutuskan untuk membunuh Linzi di tempat itu juga. Namun saat itu, Yongtai, yang baru saja dibangkitkan, menangkap Linzi. Setelah melihat Yongtai hidup kembali, Linzi sangat gembira. Namun pada saat yang sama, badai sandi telah meledak. Metode untuk membunuh Yongtai sepenuhnya. Itu artinya memenggal kepalanya. Mendengar ini, seperti yang langsung dikatakan para bajak laut. Siapapun yang bisa memenggal kepala Yongtai, dia akan diberi hadiah berupa sepotong daging Putri Duyung untuk dimakan. Dalam sekejap, semua anak buah bajak laut menyerbu maju. Namun, menghadapi serangan gabungan dari Yongtai dan Linzi, para bawahan itu tak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Di tengah kekacauan, Yongtai menyerang dengan satu pukulan. Peluru itu mengenai dada bajak laut bermoto satu itu tepat sasaran. Bajak laut bermoto satu itu tidak bisa lagi duduk diam. Bertindak sendiri dan melawan Yongtai adalah hal yang berharga. Tapi dia tidak menyangka. Para anak buahnya justru memanfaatkan kesempatan ini. Mereka mulai memakan daging Putri Duyung. Saat bajak laut bermoto satu itu bereaksi. Saat Ondo ingin berhenti. Mereka sudah menelan daging Putri Duyung itu. Mereka bersyukur karena mereka pun memiliki keabadian. Mendadak. Namun, sedetik kemudian, tubuhnya tiba-tiba bermutasi. Mereka semua merasakan sakit yang luar biasa. Selain itu, penampilannya juga menjadi aneh. Sementara itu, So, yang dengan santai menyantap daging Putri Duyung, berdiri di samping. Dan akhirnya kebenaran terungkap. Daging Putri Duyung memang merupakan ramuan keabadian. Namun, itu juga merupakan racun yang mematikan. Hanya segelintir orang yang sangat beruntung yang dapat mencapai keabadian. Semua orang lainnya tewas di tempat atau berubah menjadi monster. Dan memang demikian adanya. Para bajak laut ini. Itu benar-benar berubah menjadi monster yang mengerikan. Namun secara tak terduga. Bajak laut bermoto satu itu tetap tidak berubah. Sebaliknya, lukanya sembuh dengan cepat. Sepertinya dialah yang paling beruntung. Setelah mencapai keabadian, para bajak laut bisu juga menjadi sombong. Dia membual bahwa dia akan menggunakan keabadiannya. Keabadian He Yongtai. Terlibat dalam duel. Namun, apakah sebenarnya sesederhana yang dia pikirkan? Tepat setelah dia dan Yongtai bertarung beberapa ronde. Matanya tiba-tiba sedikit berubah. Ternyata dia memang terlalu kuat. Itu hanya dimulai sedikit lebih lambat. Situasinya sudah sampai pada titik ini. Dia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dia bukan manusia. Sebaliknya, itu adalah Putri Duyung unggul dengan 2 kaki. Putri Duyung di lautan. Sebenarnya itu adalah nutrisi yang mereka butuhkan untuk melahirkan. Tentu saja, anak ini bukanlah bajak laut bermata satu. Sebaliknya, itu adalah suaminya yang telah meninggal.
Faktanya, karung pasir itu sudah hamil sejak 3 tahun lalu. Seandainya dia tidak ditangkap oleh bajak laut, dia tidak akan meminta orang lain untuk mencari Putri Duyung. Setelah mendengar berita ini, bajak laut bermoto satu itu sangat marah hingga ia kehilangan akal sehatnya. Mutasi tersebut selesai dalam sekejap. Berkat bodinya yang memang sudah besar sejak awal. Setelah berubah menjadi monster, ukuran tubuhnya bertambah beberapa kali lipat. Sekalipun puluhan orang menyerangnya secara bersamaan, tak satu pun dari hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang berarti. Untuk menghancurkan monster raksasa ini, Yongtai berencana untuk mengandalkan keabadiannya. Ini seperti perlahan-lahan melemahkan lawan. Heran. Sekalipun ia berubah menjadi monster, bajak laut bermoto satu itu tetap tanpa henti mengejar dan membunuh mereka. Tepat saat dia hendak menyentuh titik mematikan, Sokwe langsung melompat ke laut. Senyum di udara. Ini sepertinya menunjukkan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Saat dia jatuh ke laut, dia juga sepenuhnya berubah menjadi Putri Duyung yang cantik. Pada saat yang sama, 2 ikan kecil muncul di sampingnya. Mereka akhirnya menghilang bersama-sama ke dasar laut. Setelah keadaan tenang kembali, penduduk desa berhasil membasmi semua monster. Ayah Linzi juga merasakan manfaat dari daging Putri Duyung. Kesehatan pulih. Yongtai juga memulai perjalanan untuk mencari Putri Duyung. Namun kali ini, Linzi menemaninya dalam perjalanan. Tidak peduli apapun yang ada di depan. Setidaknya mereka bisa tetap bersama selama beberapa dekade. Gadis itu tertular penyakit yang sangat langka dan aneh. Hanya dengan meminum darah Putri Duyung seseorang dapat bertahan hidup. Jadi, saudara perempuannya memberinya segelas darah Putri Duyung. Tapi siapa yang bisa membayangkannya? Setelah kakak perempuan itu meminum darah Putri Duyung, namun tiba-tiba ia muntah darah. Selain itu, salah satu lengannya telah bermutasi. Ia telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Burung beo yang ketakutan itu membuat adikku ketakutan. Tapi kasihan saudari itu. Namun, ini menandai awal dari kehidupan yang penuh penderitaan. Jelas sekali Brodo di puncak masa mudanya. Rambutnya berubah menjadi putih dalam semalam. Meskipun Putri Duyung. Surat ini didedikasikan untuk penampilan awet muda saudara perempuanku. Namun organ dalamnya. Namun mereka akan menua seperti orang normal lainnya. Juga karena mutasi. Sang ayah ingin menghindari mempermalukan keluarga. Dia mengunci saudara perempuannya di ruang bawah tanah. Dan hambatan ini telah berlangsung selama beberapa dekade. Tampaknya waktu yang dihabiskan untuk mendaki sungai berhenti setelah bencana itu. Penampilannya tidak lagi berubah. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu di dunia luar. Yang bisa kulihat hanyalah dokter yang merawatnya. Bertambah tua sedikit demi sedikit. Itu adalah suara samar koto-koto yang datang dari dunia luar. Adik perempuanku, Zuohe, menikah hari ini. Zuohe akan melahirkan putra lagi besok. Lusa, putra Zuohe juga gugur di medan perang. Pesan-pesan ini. Keduanya melambangkan berlalunya waktu. Namun meskipun matahari dan bulan bergantian dan waktu terus berjalan, tampilan sungai cahaya itu tidak pernah berubah. Tapi segala sesuatu di sekitarnya. Dan memang benar-benar telah berubah. Karena itu, Deng He merasa semakin kesepian. 10 tahun kemudian, adik perempuan itu membuka ruang bawah tanah itu sendiri. Dia membawa kabar kematian ayahnya. Dan mulai hari ini seterusnya, Deng He akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Namun saat ini, andai saja kedua saudari itu yang tersisa. Adik perempuan itu dengan berlinang air, moto menceritakan pengalaman-pengalaman ini kepada Deng He. Namun Deng He tetap acuh tak acuh terhadap hal ini. Karena dia membenci saudara perempuannya dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia bisa saja hidup seperti orang normal. Untuk menjalani kehidupan pernikahan dan memiliki anak. Kehidupan sehari-hari dalam membesarkan anak dewasa. Tapi sekarang semuanya telah hancur karena adikku. Hal itu juga bermula dari urusan internal. Terjadi perubahan kepribadian yang menyeluruh. Dia menjadi terobsesi untuk menemukan Putri Duyung. Dan dia mencoba mengganti lengan orang yang sudah meninggal dengan lengannya sendiri. Soyo ingin menggunakan ini untuk meredakan nyeri di tangan kanan Soyo. Namun, ini hanya mengobati gejala, bukan akar penyebabnya. Kurang dari 2 tahun. Lengan yang bermutasi itu akan ditemukan kembali. Namun, secara keseluruhan tidak ada pilihan yang lebih baik. Sampai hari ini, Dr. Sui Ming membawa pulang seekor ikan kecil bernama ikan kukus. Wanita itu awalnya bermaksud memotong tangan kanan orang yang sedang mengukus ikan. Kemudian ganti kotak lampunya. Namun di luar dugaan, ikan kukus yang sudah mati selama 2 hari itu. Namun kemudian dia tiba-tiba hidup kembali. Dan luka di lengannya. Luka itu sembuh total hanya dalam beberapa saat. Pemandangan yang tidak biasa ini langsung membuat The Sui Ming ketakutan. Namun, adik perempuan dan kakak perempuan tersebut mampu menebak jawabannya. Ikan kukus harus mengandung daging Putri Duyung. Untuk mencapai keabadian. Pada saat ini, kotak cahaya itu akhirnya menemukan harapan baru. Namun, pada malam itu juga, seorang pria asing menerobos masuk ke rumah mereka. Dan kebetulan sekali tempat itu diterangi oleh lampu dan. Pria yang tertangkap basah itu mengatakan namanya adalah Yongtai. Mereka datang mencari ikan lain. Namun secara tak terduga, setelah mendengar nama ikan yang sebenarnya. Namun, Deng He langsung melepaskan satu matanya. Seekor anjing ganas yang memancarkan cahaya merah. Dia langsung menerjang Yongtai. Mereka kemudian melancarkan serangan membabi buta ke Yongtai.
Di bawah serangan gerombolan anjing ganas, Yongtai dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak mampu memberikan perlawanan. Ia meninggal di tempat kejadian setelah tenggorokannya digigit oleh anjing ganas. Hari berikutnya, Juo He adalah orang pertama yang menemukan jasad Yongtai. Dia sangat ketakutan melihat pemandangan itu sehingga dia menangis terseduh-seduh. Namun, lampu-lampunya berbeda. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun sejauh ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah membiarkan almarhum beristirahat dengan tenang. Aku tadinya berharap bisa menyusuri sungai saat ini, tapi tiba-tiba aku menemukan. Cedera, Yongtai perlahan-lahan sembuh. Selain itu, ia kembali bernapas normal. Pemandangan yang menakjubkan ini membuat mereka banyak berpikir. Jadi ketika Yongtai bangun lagi, kemudian dia menemukan. Dia sudah dikurung di ruang bawah tanah. Melihat bahwa Yongtai masih hidup dan sehat sampai sekarang, Deng He kini benar-benar yakin. Memang benar ada orang-orang di dunia ini yang seperti ikan dan daging. Manusia yang menjadi abadi. Awalnya, dia hanya menginginkan satu lengan ikan itu saja. Namun sekarang dia berani memperhatikan. Dia tidak lagi puas hanya dengan tidak menua. Dia ingin mencapai keabadian sejati. Jadi dia memutuskan untuk memenggal kepala gadis penenun itu. Kemudian pasang kembali kepala Ando. Metode ini memungkinkan seseorang untuk mencapai keabadian. Tentu saja, dia bisa saja memilih untuk tidak melakukannya. Namun sebagai gantinya, Sowo harus memberitahunya lokasi orang-orang tersebut dan ras mereka. Ternyata, nenek moyang mereka pernah menangkap seorang putri duyung. Hal ini memicu banyak sekali penelitian. Namun, ada putri duyung yang tersembunyi di dalam spesies putri duyung. Grup adik perempuan, sebagai pewaris keluarga. Satu-satunya orang yang tahu di mana putri duyung dilahirkan. Selama bertahun-tahun, Deng He terus mendesak untuk mendapatkan jawaban. Proyek saudari putri duyung. Namun Juo He tetap bungkam. Sampai aku melihat ikan kukus muncul. Deng He mencetuskan ide baru. Disertai dengan ancaman berulang dari Liket River. Berulang kali melanggar batas kodrat manusia. Sagawa akhirnya mengalah dan berhenti bersikeras. Dia tidak ingin saudara perempuannya melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku tidak punya pilihan selain mengungkapkan lokasi spesies putri duyung tersebut. Namun, Deng He tidak membiarkan ikan kukus itu lolos tanpa hukuman. Dia berencana membawa ikan kukus bersamanya. Spesies putri duyung jelas. Aku tidak sepenuhnya mempercayai adikku. Apa yang dikatakan Sowo? Tidak ada pilihan lain lagi. Sowo hanya bisa membawa mereka bersamanya. Menuju ke putri duyung yang sebenarnya. Dan setelah tiba di tempat tujuan. Kemudian, dia menunjukkan lokasi tepat putri duyung itu kepada Deng He. Setelah melihat bahwa putri duyung benar-benar ada, Deng He sangat gembira. Dia menarik Siyu hingga terpental dalam sekali gerakan. Dia akan segera mencapai keabadian. Namun pada saat ini, dia dengan penuh antusias menyadari. Bahkan ada putri duyung yang jelek di film itu. Deng He tidak tahu apa itu. Namun Zagawa tahu betul. Namun setelah memakan daging putri duyung. Namun, mereka gagal mencapai keabadian. Manusia tiba di sini. Deng He langsung tenang. Momen ini. Dia mengerti mengapa tangan kanannya mengalami mutasi. Pada saat yang sama. Yongtai, yang telah melarikan diri dari penjara bawah tanah, juga tiba tepat waktu. Dia mencoba membujuk Deng He agar tidak memakan daging putri duyung. Selain itu, ditekankan bahwa daging putri duyung adalah racun yang mengerikan. Jika Anda tidak dapat sepenuhnya menahan esensi daging putri duyung, itu akan berubah menjadi putri duyung yang jelek dan mengerikan. Namun melihat dua manusia abadi, tepat di depanku. Bagaimana mungkin seseorang tidak bertindak saat mendaki sungai? Jadi, apapun hasilnya, dia harus mencobanya. Deng He kemudian memotong tali yang mengikat ikan asli itu. Lalu dia menendang ikan asli itu ke dalam lubang. Dia menginginkan ikan asli untuk membantunya mendapatkan daging putri duyung. Namun ikan sejati yang lemah. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi seorang putri duyung? Untungnya, keserakahan Yongtai. Mereka berhasil membunuh manusia duyung itu. Itu saja. Deng He akhirnya mendapatkan daging putri duyung yang selama ini ia idam-idamkan. Namun yang mengejutkan, dia tidak memakan ikan itu. Sebaliknya, mereka memberikan daging putri duyung itu kepada kelompok adik perempuan. Lalu dia berkata kepada Zoho, unquote, makanlah dengan cepat, unquote. Ini adalah daging putri duyung yang khusus kutemukan untukmu. Bukankah sebenarnya Andalah yang mendambakan keabadian? Kemudian Deng He menceritakan kebenaran tentang Guroshi kepada semua orang. Aku membencimu, dan kau sudah menciptakan sebuah keajaiban. Tanpa dia, itu Dennis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Faktanya, Deng He awalnya tidak pernah mencurigai saudara perempuannya. Namun ketika sang ayah memarahi saudara perempuannya, dia secara tak terduga mengetahui. Darah manusia sebenarnya sangat beracun. Pada saat itu, dia memahami segalanya. Adik perempuan itu mendonorkan darahnya sendiri dan kepada para pelayan. Ini bukan tentang diriku. Sebaliknya, mereka ingin menggunakannya sebagai bahan percobaan. Karena mereka awalnya kembar. Jika lampu kakak perempuan dan tidak ada kekurangan fatal pada pelayan dan hubungan darah. Kalau begitu, adik perempuan Sowo juga akan baik-baik saja. Setelah mempelajari semuanya,
Donghae menyimpan kebencian terhadap saudara perempuannya. Dia menghabiskan puluhan tahun sendirian di ruang bawah tanah. Setelah mendapatkan kembali kebebasan, ia kemudian bertekad untuk membalas dendam kepada saudara perempuannya. Donghae kini telah mendapatkan daging Putri Duyung. Sekarang dia ingin melihat. Setelah Zagawa memakan daging Putri Duyung, ia akan berubah menjadi monster. Dia akan tetap terlihat tua dan jelek seperti ini. Teruslah hidup. Tapi siapa yang bisa membayangkannya? Tepat ketika Donghae hendak memakan daging Putri Duyung, ketika benda itu dipaksa dimasukkan ke dalam mulut Zhuhe, Zagawa tiba-tiba kehilangan tidur karena serangan jantung. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Karena dia menyimpan kebencian terhadap adik perempuannya. Ye-Chai telah bertahan hingga saat ini. Tapi sekarang, saudari perempuannya bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Saat itu, Deng dan hatinya sama sekali tidak diliputi keputusasaan. Maka dia pun berpaling kepada Yong Taiji. Setidaknya aku ikut terbakar bersama Ren Yuzhong. Aku tak punya alasan untuk hidup. Diiringi oleh kobaran api yang dahsyat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia hangus terbakar menjadi abu. Dengan demikian, permusuhan antara kedua saudari itu berakhir. Namun dokter itu tampak benar-benar tak berdaya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah tunangan Donghae. Aku sudah berkali-kali berpikir untuk mengambil cahaya itu dan terbang jauh. Namun, keduanya ditolak oleh Donghae. Saat itu, lampu tersebut tidak memberitahunya alasannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki sebuah keinginan yang harus dia penuhi. Sekarang, akhirnya aku mengerti semua hal dalam hidupku. Lantern dan Nono itu tidak pernah peduli padanya. Karena hatinya dipenuhi kebencian. Tidak ada tempat untuk orang lain. Ini adalah pasangan muda yang telah hidup selama 500 tahun. Mereka abadi, namun cinta mereka sangat memboro. Dia akan melompat dari tebing di depan umum setiap beberapa hari sekali. Lagi pula, dia akan segera pulih. Apa salahnya bersikap keras ke Polo sekali saja? Mendadak. Keributan ini. Namun, hal itu menarik perhatian monster dengan bentuk yang aneh. Aku bertanya-tanya apakah ini nafsu pada pandangan pertama atau penantian akan ayahku. Dia dengan santai mengangkat Yongtai dan melemparkannya ke samping. Kemudian dia mengambil ikan langko yang indah itu dan berbalik untuk pergi. Mungkinkah dia menyukai ikan sungguhan? Aku ingin menerimanya kembali dan menjadikannya istriku. Di sisi lain, Yongtai juga diselamatkan oleh penduduk desa terdekat. Soyo berencana melakukan ritual Buddha sederhana sebelum menguburkan Yongtai. Namun secara tak terduga, meskipun dia sudah meninggal, Yongtai tiba-tiba hidup kembali. Adegan aneh ini hampir membuat kedua orang lanjut usia itu ketakutan. Untungnya, lelaki tua itu berpengetahuan luas dan berpengalaman. Situasi tersebut segera terkendali. Kemudian dia mengeluarkan potongan daging yang enggan dia makan. Mereka berinisiatif untuk menghibur tamu yang telah kembali dari kematian ini. Mungkin mereka merasakan niat baik dari pihak lain. Yongtai tidak menyembunyikan apapun. Dia secara langsung mengungkapkan latar belakangnya. Dia juga menceritakan rahasia Putri Duyung kepada lelaki tua itu. Namun ketika dia bertanya pada gadis yang jatuh dari tebing bersamanya, pria tua itu berkata bahwa dia sama sekali tidak melihat gadis itu. Jika memang benar-benar ada seorang gadis, mereka mungkin sudah dibunuh oleh monster bermata besar di pegunungan. Dimakan. Monster bermata besar itu muncul tiba-tiba 40 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Yang diketahui hanyalah bahwa monster itu jelek dan sangat berbahaya. Mereka sering menyerang penduduk desa yang tinggal di daerah sekitarnya. Moto satu lelaki tua itu. Dialah yang membutakan mataku saat aku melawan monster itu dulu. Jika Yongtai benar-benar ingin memahami seluk-beluk emosi, orang tua itu menyarankan, sebaiknya dia menunggu hingga fajar besok sebelum berangkat. Itu akan lebih aman. Pada saat yang sama, ikan langko yang ditangkap itu pun hidup kembali dan terbangun. Setelah melihat monster menakutkan di depannya, reaksi pertama ikan langko itu bukanlah berteriak. Sebaliknya, dia mengambil sebuah batu dan langsung menyerang lawannya. Namun, setelah penjelasan berulang-ulang dari monster bermata besar itu, Senyu juga mengetahui apa yang terjadi. Ternyata pihak lainlah yang menyelamatkannya. Setelah mengetahui bahwa monster bermata besar itu tidak bermaksud jahat, ikan langko itu pun kembali tertidur lelap, merasa nyaman. Hari berikutnya tiba begitu cepat. Setelah tidur nyenyak semalaman, adapun pemulihan kesehatan sepenuhnya. Dia menyantap daging panggang itu dengan lahap, sambil menanyakan kepada monster bermata besar itu tentang keberadaan Yongtai. Namun ketika dia mendengar bahwa Yongtai telah meninggal, saat itu dia tahu bahwa hal ini sama sekali tidak mungkin. Jadi dia bersiap untuk segera kembali mencari Yongtai. Tepat saat itu, monster bermata besar itu tiba-tiba berlari mendekat dan menghentikan ikan langko tersebut. Lalu berlutut di hadapannya dan berkata, "Soyo bisa meluangkan sedikit lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Tolong, dia terlalu kesepian." Melihat ketulusan dan kasih sayang yang mendalam dari pihak lain, bahkan ikan langko pun tidak perlu merasakan kesedihan. Soyo hanya bisa menyetujui mereka tinggal sementara. Dan pada waktu berikutnya, ikan langko itu menemukan monster bermata besar, meskipun penampilannya jelek. Namun jauh di lubuk hatinya, dia sangat lembut. Soyo selalu menikmati berbicara dengan bunga sendirian dalam keheningan. Perasaan kesepian yang sudah biasa ini. Tiba-tiba, Senyu teringat pada seorang Putri Duyung. Saat itulah,
Monster permoto besar itu tiba-tiba menemukan jenisnya sendiri. Ternyata ikan sungguhan juga tahu tentang Putri Duyung. Kemudian dia mulai menceritakan kisah itu kepada ikan-ikan tersebut. Pengalamannya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, monster permoto besar itu hanyalah seorang pria biasa. Suatu hari dia menemukan mayat di pantai. Bangkai ikan yang digoreng. Karena aku pernah mendengar bahwa daging Putri Duyung adalah ramuan keabadian. Jadi, diam-diam dia membawa Putri Duyung itu pulang dan memakannya. Namun secara tak terduga, begitu dia memakan daging Putri Duyung. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia kehilangan kesadaran tak lama kemudian. Setelah Big Eyes bangun lagi, dia terkejut menemukan orang tuanya dan penduduk desa di sekitarnya. Mereka semua roboh diterjang gelombang darah. Satu-satunya gadis yang selamat. Dia masih menyebut dirinya monster. Dan setelah melihat penampilannya sendiri dengan jelas, Big Eyes benar-benar ketakutan. Tanpa diduga, dia berubah menjadi monster yang mengerikan. Sejak itu, Big Eyes kemudian memilih untuk menjauh dari keramaian. Dia bersembunyi sendirian di pegunungan yang terpencil. Dan kemudian dia hidup sendirian hingga sekarang. Ketika dia menemukan ikan yang sebenarnya. Itulah mengapa saya sangat bahagia. Namun saat itu, suara lenguhan anjing yang tiba-tiba memecah keheningan. Ternyata Yongtai dan kelompoknya datang mencari mereka. Namun si moto besar tidak rela membiarkan ikan yang sebenarnya pergi. Mereka mendorong ikan asli itu langsung ke dalam gua. Mereka kemudian menghancurkan pilar-pilar yang menopang pintu masuk ke lubang tersebut. Untuk menutup pintu masuk sepenuhnya. Meskipun Yongtai menerobos masuk tepat pada waktunya. Namun, akibat benturan kerikil, dia pingsan di tempat. Kemudian, mengabaikan kesulitan yang dialami ikan sebenarnya. Dia langsung dibawa ke bagian terdalam gua. Dia tidak memiliki niat jahat. Aku hanya ingin. Bawalah ikan asli itu ke tempat yang tidak akan diganggu siapapun. Namun, semakin sering dia melakukan ini. Semakin keras ikan sungguhan meronta, semakin ganas pula perlawanannya. Akhirnya, dengan raungan dari ikan sungguhan, Big Eyes tiba-tiba berhenti bergerak maju. Dia dengan hati-hati meletakkan ikan asli itu. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan tangannya di bahu ikan yang sebenarnya. Dia dengan lantang menanyanya, mengapa dia tidak bisa menerimanya. Apakah karena dia jelek? Ikan itu tidak menanggapi hal tersebut. Namun si moto besar sudah menebak niat orang lain itu. Dia tidak bisa lagi meminta apapun lagi. Jadi satu-satunya pilihan adalah melepaskan. Biarkan Zheng Yu kembali ke sisi Yongtai. Namun, ikan sungguhan bukannya tanpa perasaan. Dia membujuk si moto besar untuk berkencan bersama. Dan menakut-nakuti dirinya sendiri dan Yongtai. Rahasia ikan menjadi abadi telah terungkap. Jika kita benar-benar mempertimbangkannya, sebenarnya keduanya termasuk jenis yang sama. Namun kemudian sang istri tiba-tiba masuk dengan terburu-buru. Dia memberi tahu ikan langkok itu. Kita tidak boleh membiarkan monster itu keluar. Zheng Yu ingin melangkah maju dan menjelaskan. Namun, tindakan istrinya mengungkapkan kebenaran kepadanya. Di luar dugaan, gua itu dipenuhi dengan tulang-tulang laut. Identitas si pembunuh sudah jelas dengan sendirinya. Ternyata, Big Eyes terkadang kehilangan kesadaran. Saat dia bangun lagi, banyak kerangka laut akan muncul di dalam gua. Dia tidak ingin menyakiti siapapun. Namun tangannya sudah berlumuran darah. Jadi, di moto istrinya, pria bermoto besar itu sudah ditakdirkan untuk celaka. Meskipun demikian, Adapun tetap membantu Big Eyes tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat itu, Big Eyes tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Dia bergegas mendekati lelaki tua itu tanpa terkendali. Dia tiba-tiba bergerak. Dalam beberapa gerakan cepat, dia membuat satu orang dan satu gapura terlempar. Kemudian dia berlari keluar dari gua. Pada saat yang sama, Zheng Yu juga mengejarnya. Terlihat jelas bahwa yang muncul selanjutnya adalah ikan langko. Si moto besar tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Ikan itu langsung terlempar dalam sekejap. Untungnya, Yongtai juga tiba. Dia tahu bahwa si moto besar sudah kehilangan akal sehatnya. Hanya senjata yang mengandung bahan peledak yang boleh digunakan. Untuk menenangkan orang lain. Diiringi oleh ledakan dahsyat dari bahan peledak. Big Eyes menderita kerugian akibat praktik-praktik berbasis kelas. Salah satu lengannya putus akibat ledakan. Bahkan lelaki tua yang tiba di tempat kejadian pun ingin memanfaatkan kesempatan untuk meraih kepala bermoto besar itu. Namun secara tak terduga, moto besar itu masih memiliki vitalitas yang kuat. Orang tua itu langsung berada dalam bahaya. Sekalipun ikan yang sebenarnya ingin maju. Saya ingin membantu, tetapi saya tidak berdaya untuk melakukannya. Ini hanya akan membahayakan diri Anda tanpa alasan. Pada saat yang sangat menegangkan ini, Yongtai memanfaatkan kesempatan itu. Hal itu memberikan pukulan telak bagi Big Eyes. Sejak saat itu, Big Eyes benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Saat itulah, ia akhirnya sadar kembali sebagai manusia. Melihat ikan sungguhan di depanku. Dia memanggil nama orang lain itu dengan lembut. Zheng Yu juga membungkuk dan memeluknya. Saya menemaninya melewati masa-masa terakhir hidupnya. Konon, ada sebuah buku panduan rahasia untuk membangkitkan jiwa. Setelah digunakan, ia dapat menghidupkan kembali orang mati. Namun mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Dibangkitkan dengan cara ini. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai manusia.
Bertahun-tahun yang lalu, Biksu Agung ini menggunakan kantung empedu Putri Duyung untuk melakukan tugas-tugas kesekretariatan. Bantulah seorang pria untuk membangkitkan kembali putrinya yang telah meninggal. Mendadak, gadis yang bangkit dari kematian. Secara tak terduga, hal itu telah menjadi sesuatu yang harus dimakan dan dilumuri. Monster yang bisa bertahan hidup. Pada saat Biksu Agung itu bereaksi. Ketika dia ingin mengubah gadis itu kembali menjadi tulang belulang. Namun, pria itu sudah melarikan diri bersama putrinya. Mereka juga mencuri buku petunjuk rahasia tentang kebangkitan milik biksu tinggi. Bertahun-tahun kemudian, seorang lelaki tua penjual obat muncul di dunia. Dia memperlihatkan kepada orang-orang Putri Duyung yang telah ditangkapnya. Dan beritahu orang-orang. Memakan daging Putri Duyung memberikan keabadian. Dan putrinya, Azao. Ini adalah contoh nyata. Sekalipun lenganku terpotong pisau. Namun, kondisi ini juga dapat sembuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Manusia yang memakan daging Putri Duyung dan mencapai keabadian. Setelah putaran promosi ini, kerumunan penonton. Mereka semua tenggelam dalam mimpi indah tentang keabadian. Jadi mereka semua mulai membeli daging Putri Duyung dari mereka. Namun, orang-orang segera menyadari bahwa itu adalah penipuan. Daging Putri Duyung, apalagi keabadian. Itu bahkan tidak bisa menyembuhkan lukanya. Namun, sebagian orang merasa lega karena daging Putri Duyung itu palsu. Yongtai adalah salah satunya. Karena dia tahu bahwa daging Putri Duyung adalah sumber keabadian. Elijir juga merupakan racun yang sangat menakutkan. Namun pada malam itu juga, Yongtai tiba-tiba menemukan seorang biksu sedang mengejar gadis yang ditemuinya tadi siang. Tanpa keterangan, mereka hanya memotong salah satu lengan gadis itu. Kemudian dia akan membunuh gadis itu dengan kejam. Untungnya, Yongtai hanya bergegas mendekat. Biksu itu terlempar. Begitulah cara gadis malang itu diselamatkan. Kemudian Yongtai menggendong Azao di punggungnya. Kami membawanya kembali untuk mencari lelaki tua yang menjual obat. Dalam perjalanan pulangnya, Zhao memberitahu Yongtai. Pria tua penjual obat itu mungkin bukan ayah kandungnya. Setelah kembali, pria tua itu segera merawat Zhao. Dan luka-luka itu diobati olehnya. Lengan Zhao pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Namun melihat pemandangan ini, Yongtai sangat terkejut. Dia langsung menanyakannya. Apakah Zhao benar-benar mengungkapkan jati dirinya kepada orang lain? Ia menggaruk lengannya dengan lemah di selat itu. Dia mengungkapkan rahasia keabadiannya. Itu benar. Dia juga seorang manusia yang memakan daging Putri Duyung dan mencapai keabadian. Namun, jika dibandingkan dengan keabadian, Yongtai ingin kembali menjadi orang biasa. Jadi, dia kemudian berusaha keras untuk mencari tahu jalur dasar laut Putri Duyung tersebut. Namun setelah mendengarkan cerita Yongtai. Namun, pemandu wisata itu mengatakan bahwa kebetulan ada Putri Duyung di sini. Namun, dia bukanlah Putri Duyung sungguhan. Ini adalah barang palsu yang dibuat menggunakan monyet. Jadi Yongtai tetap pergi ke tempat yang salah. Zhao belum pernah makan daging Putri Duyung. Adapun alasan mengapa lengan Zhao bisa pulih sepenuhnya. Pria tua itu tidak menjelaskan banyak hal. Dia hanya mengatakan kepada Yongtai bahwa saat itu sudah larut malam. Kenapa kamu tidak menginap semalam dulu sebelum berangkat? Namun, pada malam itu juga, Yongtai sama sekali tidak bisa tidur. Ada terlalu banyak pertanyaan di benaknya. Setelah berpikir tanpa hasil, dia bersiap untuk tidur. Namun saat itu, Zhao tiba-tiba mulai melakukan. Lalu ia membuka mulutnya lebar-lebar. Hewan itu langsung menggigit perut Yongtai. Disertai gelombang rasa sakit yang luar biasa. Yongtai langsung tersadar. Lalu dia mendorong Odo menjauh. Pada saat yang sama, lelaki tua itu juga terbangun. Dia tiba-tiba menarik Zhao ke arahnya. Lalu saya merasa sangat menyesal. Dia mendesak Yongtai untuk segera pergi. Setelah diusir, Yongtai merasa sangat tidak senang. Apapun yang terjadi, saya tetaplah korban. Namun saat ini, biksu yang ditemui tadi siang datang mencari mereka lagi. Namun, dia tidak bermaksud mempersulit Yongtai. Sebaliknya, justru saat mereka membutuhkan bantuan Yongtai, saat itulah mereka sangat membutuhkannya. Sebenarnya, gadis itu bernama Zhao. Pada hakikatnya mereka bukanlah manusia. Kemudian biksu itu memberikan buku petunjuk rahasia untuk kembali hidup. Dan masa lalu Zhao. Dia menceritakan semuanya. Sesuai harapan. Putri Duyung palsu itu. Sebagian besar di antaranya dibuat menggunakan buku panduan rahasia kebangkitan. Dalam perjalanan mencari Zhao, para biksu berulang kali menemukan manusia yang tiba-tiba berubah kembali menjadi kerangka. Namun, hanya Zhao yang telah hidup selama beberapa dekade tanpa berubah. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh keberanian dan ketegasan individu tersebut. Untuk berhasil mengubah Zhao kembali menjadi kerangka, sang biksu memutuskan untuk mencabut sumpahnya selama 7 hari untuk meningkatkan kekuatan magisnya. Namun sebelum itu, dia membutuhkan Yongtai untuk membantunya memantau Zhao. Daripada membiarkan Zhao terus berlarut-larut dalam keadaan penderitaan yang mendalam. Akan lebih tepat jika dia mencapai kebudayaan lebih cepat. Jadi untuk beberapa hari ke depan, Yongtai kemudian mulai memantau Zhao, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dia dengan sabar menemani Zhao setiap hari. Kami mengobrol tentang berbagai macam topik dari seluruh dunia. Terkadang dia bahkan turun ke sungai untuk menangkap ikan sendiri.
Biarkan mereka mencicipi empedu ikan segar. Lambat laun, Yongtai semakin banyak belajar tentang Azao. Soyo juga semakin mampu memahami kesederhanaan dan kebaikan batinnya. Setelah melewati masa pergumulan psikologis, Yongtai akhirnya mengambil keputusan itu. Dia memutuskan untuk pergi bersama Azao. Dan semakin cepat semakin baik. Karena hari ini adalah hari ketujuh sejak para biarawan dicabut sumpahnya. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Namun setelah mendengar berita ini, Zhao mengatakan dia perlu memberi tahu ayahnya sebelum melanjutkan. Lalu dia berlari pulang. Namun yang tidak terduga adalah, belum lama ini, keluarga kerajaan sebenarnya mendatangi Pak Tua Azao. Mereka menjanjikan kekayaan dan kemuliaan. Asalkan Pak Tua Azao membantu mereka menghidupkan kembali putri itu dengan sempurna. Jadi setelah Azao pergi, Pak Tua Azao kemudian berinisiatif mendekati Yongtai. Dia menipu Yongtai. Bawa Yongtai jauh ke dalam pegunungan. Kemudian, dengan satu pukulan, dia menjatuhkan Yongtai. Dan alasan mengapa Pak Tua Azao melakukan ini. Semua itu terjadi karena rasa tidak berdaya. Keluarga kerajaan menuntut agar dia membangkitkan kembali sang putri secara sempurna. Namun hal ini membutuhkan keberanian dan dukungan dari manusia. Orang tersebut dan kantung empedunya berada di dalam tubuh Azao. Namun Azao adalah putrinya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa dibunuh oleh Yongtai. Karena Yongtai sudah pernah memakan daging putri duyung. Itu mungkin berarti kantung empedunya memiliki efek yang sama. Jadi Pak Tua Azao memunculkan musuh. Dia menusuk perut Yongtai dengan keras. Azao, yang belum menemukan ayahnya. Namun tanpa diduga, mereka bertemu dengan seseorang yang sedang datang. Biksu yang mengakhiri hidupnya. Meskipun Azao memilih untuk melarikan diri tepat pada waktunya. Namun, kekuatan magis biksu itu jelas lebih besar dari sebelumnya. Dengan satu gerakan, dia melukai Azao dengan parah. Kemudian mereka bahkan menggali empedu Gyo Azao saat dia masih hidup. Namun di bawah komando Azao yang memberontak itu, biksu itu juga menderita luka parah. Azao langsung memotong salah satu lengannya di tempat. Kemudian Azao menyeret tubuhnya yang terluka parah. Mereka berlari langsung ke kedalaman pegunungan. Namun, saat dia tiba, Yongtai sudah pingsan. Setelah melihat adegan ini, Azao langsung menyerbu ke depan Yongtai. Dia mencoba membujuk ayahnya untuk berhenti. Namun hal ini sama sekali tidak memberikan efek. Tidak ada pilihan lain lagi. Dia hanya bisa menghancurkan mayat sang putri yang hampir bangkit kembali. Dengan demikian, teknik rahasia pengembalian terganggu. Dengan cara ini, sang putri tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Yongtai juga sudah aman. Setelah upaya kebangkitan gagal total, Pak Tua Azao menjadi tenang. Mereka juga memperhatikan luka-luka Azao. Dia tahu bahwa kantung empedu putri duyung telah dicuri. Setelah itu, hidup Azao hampir berakhir. Dalam keputusasaan yang mendalam, dia melompat dari tebing bersama Azao. Meskipun Yongtai berusaha menarik mereka kembali. Namun pada akhirnya, semuanya sudah terlambat. Mereka hanya bisa memperhatikan angko-angko mereka. Perlahan menghilang dari pandangan. Akhirnya, Yongtai menemukan Azao yang terluka parah di kaki tebing. Namun mereka bahkan belum bertukar dua kata pun. Azao secara bertahap kehilangan nyawanya. Di tangannya, itu berubah menjadi kalimat putih. Setelah sekian lama, Yongtai mengambil kembali jenazah Azao. Dia berjalan sendirian menembus kabut tebal. Dia ingin membawa Azao pergi. Dikubur di tempat yang tak akan diganggu siapapun. Sampai 400 tahun kemudian, Yongtai sedang menangkap ikan untuk gadis lain. Lalu dia teringat pada gadis bernama Azao.